Malam teman-teman dan Pak Enda. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Enda untuk menyampaikan materi perkuliahan pada malam hari ini. Baik, terima Monggo Pak. kasih. Ya, nggak apa-apa, kamera nggak apa-apa ditutup enggak. Sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Reja hari ini tidak bisa ngasih materi karena beliau kurang sehat tadi bilang. Jadi dengan tidak mengurangi materi ya saya akan sedikit menambahkan materi yang akan disampaikan hari ini yang sesuai dengan RPS yang ada. Ya, jadi teman-teman kalau sambil di jalan pulang, karena tadi offline ya, jadi nggak apa-apa ini aja eh, disimak atau dengerin aja, nggak masalah, nggak buka kamera juga ya. Baik, mungkin hari ini kita hanya beberapa, nggak begitu lama. Di sini ada slide yang berkaitan dengan gagasan proses kreatif. Nah, ini saya share. Nah, di sini ada yang namanya penuangan gagasan proses kreatif ya. Jadi dalam integrated komunikasi, integrated marketing bahwa harus ada yang namanya kreatif dan inovatif, yaitu harus jelas, harus ada. Kemudian di sini belajar kreatif di sini awalnya memang sebatas merangsang stimulus ya ini penuangan gagasan atau ekspresi. Untuk melatihnya peserta didik harus diperhatikan pada kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, misalnya ada membuat tas dari kantong plastik ya yang bekas kemasan, membuat tempat pensil dari kaleng bekas makanan dan lain-lain. Dengan begini mulai atau muara kreatif itu akan ada fungsinya. Jadi kreatif ini berfungsi kalau hasil dari kreativitas ini bisa digunakan ya. Tadi contohnya tadi misalkan ada kaleng bekas minuman atau kaleng bekas apa ya makanan-makanan ringan itu kan juga ada yang pakai kaleng itu bisa dibikin menjadi suatu tempat yang bermanfaat, tempat pensil, tempat eh, kertas-kertas atau mungkin bisa dipakai pot bunga, tergantung kita mau dibikin apa. Itu kreativitas ya. Nah, setelah ada guna atau ada nilai gunanya, maka itu disebut dengan udah menjadi muara dari kreativitas itu sendiri. Ya, jadi ada fungsinya. Yang tadinya tidak berfungsi jadi berfungsi, yaitu namanya kreatif ya. Belajar kreatif secara ringkas tadi pertama dari gagasan ya. Jadi kita punya gagasan apa nih? Kita punya bahan bekas misalnya eh, sedotan minum. Kalau dulu mungkin sedotan masih ada ya, sekarang katanya sudah tidak boleh. Sedotan yang dari plastik itu, sedotan minuman itu banyak dibuang. Itu bisa dijadikan bunga, bisa dijadikan hiasan dinding. Itu ada gagasannya apa nih? Kira-kira eh, dari bahan yang sudah tidak terpakai itu dibikin apa? Nah, itu ada gagasan di situ. Kemudian kalau udah ketemu gagasan dan bahan ada, baru diproses ya, dibikin. Ada gagasan nih mau bikin buat hiasan dinding misalnya, atau mau bikin bunga ya, dari sedotan. Ya. Nah, akhirnya setelah jadilah dirangkai jadi bunga yang indah sehingga akan menjadi suatu karya ya.
Nah, ini yang disebut dengan kreativitas, ya. Jadi yang namanya eh, gagasan, kemudian proses, sehingga berujung pada karya atau hasil dari kreatif itu sendiri. Saya pernah dulu mengalami yang namanya dari sedotan yang mungkin kalau dulu bekas, awalnya bekas, tapi karena memang udah ada kreativitas sehingga dibikin bunga jadi bagus, sehingga akhirnya bukan dari bekas lagi, akhirnya beli beli yang baru. Ininya sedotannya maksudnya gitu ya. Akan lebih higienis dan lebih bersih. Nah, sehingga akan menjadi satu karya yang indah, jadi bunga, pakai kawat, dirangkai, pakai pot-pot dari plastik, akhirnya jadi bagus. Kayak bonsai begitu. Ya, itu adalah bentuk kreativitas. Kemudian yang berikutnya yaitu gagasan, ide, dan pikiran. Belajar kreatif bermula dari berbagai menemukan gagasan. Bagaimana kita menemukan gagasan? Sebab tidak semua orang memiliki kepekaan dan imajinasi yang kuat, ya. Jadi setiap orang itu daya talarnya atau imajinasinya itu berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin gagasannya cepat nemu, ada yang lama nemunya gitu ya, itu beda-beda. Namun cara mencarinya dapat dipelajari secara teknik mind mapping atau melalui kebiasaan, ya. Jadi bisa melihat dari orang, bisa melihat kalau sekarang lagi mudah mungkin dari Google, ya. Misalkan kita pengen memberdayakan barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi menjadi daya guna, itu bisa lewat Google banyak lah gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai ide yang baru atau gagasan yang baru, tapi kalau kita mempunyai gagasan dan ide yang baru itu akan lebih baik. Berarti orang belum pernah menemukan itu gitu ya. Kemudian di sini gagasan, ide, pikiran selanjutnya yaitu yang pertama rancangan yang tersusun di pikiran. Jadi eh, di pikiran kita ini eh, banyak sekali, otak itu kan bisa berjuta-juta, bisa menyimpan berapa giga lah kalau giga mah gitu ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada habisnya. Dia bisa menyimpan beberapa ide, gagasan ya dalam pemikiran kita. Jadi rancangan-rancangan yang tersusun di pikiran kita. Kemudian yang kedua, sesuatu atau hasil pemikiran, usulan, keinginan, dan harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Jadi kita yang mempunyai gagasan, supaya tidak lupa kita tulis gagasan itu. Contoh sederhana, seorang pencipta lagu itu dia bermacam-macam mempunyai gagasannya. Ada yang harus di tempat yang sepi, ya nggak ada keramaian. Baru timbullah gagasan, ide, kemudian ditulis. Ada juga di tempat yang ramai gitu ya. Ada juga kapanpun dia berhenti, ada ide dan gagasan. Nah, itu macam-macam atau beda-beda orang ya. Beda orang, beda pemikiran. Ya, jadi eh, agar itu terrealisasi, maka gagasan, ide, pikiran itu disampaikan atau ditulis agar supaya bisa direalisasikan gitu ya. Mungkin kalau seorang pencipta lagu dari tulisan-tulisan kejadian alam bisa dirangkai menjadi sebuah lagu, atau dari pengalaman pribadi bisa jadi lagu, ya, atau mungkin dari keadaan lingkungan tempat tinggal juga bisa jadi lagu. Yaitu tergantung dari apakah dia mau mencoba mengeluarkan gagasan itu atau tidak. Kemudian yang ketiga, hasil pemikiran logis atau masuk akal, ya. Dan orisinal ini maksudnya, original seseorang mengenai suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Nah,
Tadi saya bilang kalau di daerah-daerah tempat tinggal kadang-kadang ada sesuatu yang bisa dijadikan suatu hal-hal yang positif ya. Ya misalnya tadi eh, kalau kalau mungkin kalau rumahnya di dekat pembuangan sampah itu ada ide, mungkin ada gagasan atau ide pikiran bahwa sampah itu biar tidak membuat bau dibikin suatu tabung dan akan keluar gas. Nah, gas itu bisa dijadikan suatu alat atau pembangkit, bisa jadi pembangkit listrik, bisa alat bahan untuk masak, itu dari gas-gas itu ya. Jadi mengeluarkan gas yang sebetulnya bisa dijadikan sesuatu yang ada nilai harganya ya. Atau mungkin jadi pupuk ya, diolah jadi pupuk untuk tanaman bisa. Jadi sampah itu walaupun sudah terbuang tapi masih berguna, tergantung kita mau kreatif atau tidak. Termasuk misalkan di rumah ada bekas aqua, bekas mineral gelas atau yang lain-lain itu bisa dijadikan sesuatu yang berguna. Makanya banyak pemulung-pemulung yang mengambil-ngambil eh, bekas aqua atau mineral-mineral gas gelas itu nanti akan diolah, dijual dan diolah sama kalau di Bekasi mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya Pak Baidowi kalau nggak salah itu di Bekasi daerah mana ya. Soalnya dulu waktu saya masih dosen di STI Pertiwi, dulu saya pernah mengadakan seminar atau semacam motivator lah. Nah, saya sendiri yang menghubungi, yang menjemput dan apa menghubungi dia sebagai pembicara. Namanya Pak Badawi. Teman-teman bisa googling di internet ada namanya eh, pengusaha muda Badawi ya. Jadi judulnya dia dari seorang karyawan bank berubah menjadi seorang pemulung sampah gitu kan menarik gitu ya. Emang betul dia itu ceritanya dulu pernah menjadi seorang atau karyawan bank swasta dan waktu saat tahun dua 19 masih 19 berapa itu dia gajinya udah 5 sampai 6 juta. Udah termasuk besar lah. Cuman dia mempunyai ide dan pikiran gagasan ya. Kalau saya kerja di situ terus gaji saya segitu-gitu terus paling naik-naik 1 juta, 1,5 juta itu ya. Lain kita tidak bicara dengan orang yang jujur dan nggak jujur ya. Nah, akhirnya dia berpikir mendingan saya berdikari sendiri, berusaha sendiri menjadi seorang entrepreneur dengan hasil gaji saya yang dikumpulkan. Jadi singkat ceritanya si Pak Badawi itu keluarlah dari bank dan dapat beberapa bulan gaji sebagai pesangon. Nah, itu dijadikan atau dia membeli satu mesin pengolah limbah, pengolah plastik. Nah, harga mesin itu masih jauh dari tabungan dianya, jadi separuh dia nyicil. Karena tekadnya bulat, dia punya gagasan, punya ide, banyak sampah yang tidak eh, ini ya apa yang namanya tidak ada yang menyentuh sampah yang bisa digunakan menjadi daya guna atau menjadi hasil guna atau menjadi suatu barang yang ada nilai jualnya. Akhirnya dia membelilah satu mesin, itu juga second yang bekas. Dia pelajari dari Google, waktu itu udah ada Google, dari temennya. Akhirnya singkat-singkatnya dia mengolah dari bahan plastik ya, kayak aqua mineral atau gelas itu dikumpulkan, diolah menjadi sapu. Nah, yang sekarang sapu-sapu yang mungkin teman-teman di rumah suka pakai, yang atasnya suka ada di bawahnya hijau,
di atasnya plastik. Nah, itu hampir 80% itu adalah hasil dari pabrik atau perusahaannya Pak Badawi. Jadi dia punya kreatif di situ, dia bikin dipisah-pisah. Kalau plastik bekas oli itu kan kotor, hitam. Itu buat eh, sapu, bahan sapu tadi. Tapi kalau kayak aqua gelas atau mineral itu kan bersih, bening. Itu dibikin buat kayak senar, tali senar itu. Senar yang buat kalau orang buat mancing atau buat raket atau buat senar buat bikin jaring. Nah, itu pakai itu akhirnya. Akhirnya dia berkembang. eh, Akhirnya dia sekarang udah menjadi bos limbah, ya. Makanya di situ eh, hashtagnya seorang karyawan bank berubah haluan menjadi seorang pemulung sampah. Itu menarik sebetulnya, ya. Itu saya sendiri yang menyaksikan di pabriknya dari cerita dia dari nol betul-betul belajar. Nah, itu kreatif, ya. Jadi akhirnya sekarang dia bisa, kalau orang yang mau berusaha untuk atau mau meniru usaha dia, silahkan. Untuk mesin bisa nyicil ke dia. Nah, jadi kalau teman-teman punya ide pengen mencoba mengolah begitu, carilah nama Pak Badawi di daerah Bekasi kok. Nggak jauh dari teman-teman tinggal. Di Google aja, di googling bahwa pengusaha limbah Badawi. Badawi itu nulisannya U-nya U lama O ya, Badawi gitu ya. Coba nanti kapan-kapan di googling. Itu contoh yang sederhana bahwa eh, sesuatu yang tidak berguna bisa jadi berguna karena kita punya ide dan pikiran dan punya kreativitas yang tinggi. Sehingga penghasilan dia jauh lebih dari pegawai bank waktu dia zaman kerja. Bahkan mungkin melebihi pimpinan banknya kali ya sekarang. Sekarang udah jadi bos, ya, bos limbah. Kemudian yang berikutnya di sini gagasan ide pikiran, gagasan lahir dari kegiatan berpikir saat belajar, mengamati dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, tadi salah satu contohnya Pak Badawi, dia melihat lingkungan kok masih banyak bekas-bekas eh, apa plastik-plastik bekas minuman, bekas mineral, bekas yang gelas-gelas itu kok tidak dijadikan sesuatu yang ada nilai jualnya. Nah, dia punya ide itu, gitu ya. Akhirnya dia dengan modal nekat dia keluarlah dari bank. Kalau kita mungkin mikir dua kali udah enak susah-susah kerja di bank, keluar gitu. Dan keluarnya bukan langsung mendapatkan yang enak, tapi dari nol mengelola atau mengolah sampah. Nah, itu betul-betul dia punya tekad bulat dan yang intinya dari eh, istri atau ibunya itu mendukung, jadi saling mendukung, ya. Dalam arti kan pasti beda ya pendapatan yang misalnya udah jelas 1 bulan misalkan dari bank waktu itu 6 sampai 5 sampai 6 juta, saat dia memulai usaha sampah mungkin rugi dulu karena memang belum belum menghasilkan. Nah, itu memang harus betul-betul ngambil keputusan yang berat sebetulnya, ya. Kita lalui atau kita lanjut dengan hal-hal yang diperlukan dalam penuangan gagasan. Ada kemampuan berekspresi, ya. Jadi seseorang atau setiap orang itu mempunyai kemampuan berekspresi, ya. Kemudian ada kepekaan perasaan. Nah, dari kemampuan berekspresi dan kepekaan perasaan ini bisa dijadikan satu menjadi suatu gagasan, ya, atau ide yang bisa mendapatkan atau bisa dijadikan sesuatu yang bisa berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, ya. Tadi contoh yang nyata, yang sederhana dan nyata itu bahwa si Pak Badawi itu mempunyai kemampuan berekspresi, ya. Kalau saya
nanti mempunyai usaha ini, saya akan melejit karena sampah ini tidak disentuh sama orang-orang. Dan saya sebagai pemula. Kemudian dia tadi kepekaan perasaan. Maksudnya, wah dia ini akan feelingnya kuat, dia akan bagus nih usaha ini. Cuman memang memerlukan dari dia keluar dari perbankan sampai sampai dia berhasil itu memakan waktu 5 sampai 7 tahun. Baru menikmati sekarang dia udah menjadi seorang entrepreneur muda yang mungkin banyak cabang di mana-mana ya. Bahkan waktu saat workshop itu langsung menawarkan silakan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang akan memulai untuk mengikuti langkah jejak saya, ayo saya akan bantu membantu mengkreditkan mesin itu gitu ya. Ya itu udah dikasih jalan begitu tinggal kepekaan kita mau nggak atau bisa nggak gitu. Itu zaman Pak Badawi waktu jadi pembicara seminar judulnya judul seminarnya karyawan bank swasta ber, eh, beralih profesi menjadi seorang pemulung gitu kan. Baik, lanjut. Di sini ada cara penuangan gagasan. Yang pertama pengalaman, ya. Mungkin dari pengalaman yang didapat itu akan ada suatu gagasan yang mungkin akan lebih baik, ya. Makanya kalau orang yang memulai wirausaha itu dia pasti mengalami namanya kerugian itu pasti. Cuman dari beberapa kerugian itu dia dijadikan pengalaman yang berharga sehingga dengan adanya kerugian itu menjadi suatu keuntungan. Ya, semua pengusaha-pengusaha yang sukses sekarang juga awal-awalnya pasti dia mengalami yang namanya naik turun fluktuasi atau adanya kerugian. Itu dari pengalaman itu dijadikan suatu eh, apa namanya yang berharga gitu ya, pengalaman yang berharga itu. Kemudian yang kedua pengamatan, ya pengamatan di sini kaitannya dengan kalau kita menjadi seorang anggap aja dosen, guru, atau eh, peneliti itu meneliti atau mengamati hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan sesuatu yang berarti gitu ya. Misalnya sebagai contoh yang ada juga ada sekelompok dosen ya itu sekelompok dosen itu dia mencoba meneliti mengamati tahu kan teman-teman domba kambing kambing itu kan ada lemaknya nah dia mau meneliti di samping untuk kepentingan penelitian dia sebagai dosen juga dia di sisi lain juga dia mau mencoba menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Akhirnya dia mengumpulkan beberapa dosen dari berbagai bidang ilmu, ada yang ekonomi, bagian akuntansi, bagian hukum, bagian pertanian. Nah, dikumpul, akhirnya dia membeli waktu itu 10 pasang ekor, 10 ekor berarti 5 pasang domba, ya. Nah, akhirnya, nah yang 10 pasang itu, yang 3 pasang disuruh kepada seorang petani yang mengurusnya gitu. Kan suka ada tuh petani yang mengurus domba atau kambing nantinya bagi hasil. Kalau anaknya 2 satuan, anaknya 1 gantian tahun ini dia tahun depan yang punya kan gitu ya. Nah, akhirnya dikelola yang 2 yang 3 pasang itu berarti 6 dikelola atau dipercayakan sama orang itu. Ya, berarti kan gajinya dari penghasilan itu tidak mengeluarkan uang. Nah, yang dua pasang itu dikelola oleh para dosen. Nah, akhirnya dengan ilmu yang ada, dengan perhitungan-perhitungan yang ada, akhirnya di singkat-singkatnya
besarlah si kambing itu, jadi kambing yang dewasa lah bahasanya, jadi kambing potong. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu, kambing yang dipelihara oleh petani itu mempunyai kadar lemak yang sangat tinggi. Tetapi kambing yang dipelihara atau domba yang dipelihara oleh para dosen itu memiliki kadar lemak yang sangat rendah. Sedangkan kan orang eh, mencari kadar lemak yang rendah, ya karena kebanyakan lemak juga nggak bagus bagi pertumbuhan badan atau ya atau buat manusia itu. Jadi akhirnya di situ eh, terkenalah dan dapat penghargaan dari presiden waktu itu, zamannya presidennya SBY kalau nggak salah. Itu dia dapat penghargaan dari penelitian itu sekitar 750 juta itu uangnya. Karena itu penelitian yang memang belum ada, kreatif, inovatif juga. Nah, di samping itu dia si dosen-dosen itu jadi seorang pengusaha kambing yang berkambing potong yang mempunyai daya lemak rendah. Makanya di Unpad mungkin teman-teman bisa googling juga. Silakan kalau nggak percaya ada yang namanya domba Unpad kalau nggak salah. Namanya domba Unpad karena dosen-dosen Universitas Padjadjaran Bandung waktu itu yaitu terkenal dengan penelitian domba Unpad. Nah, itu dari situ berarti dia masuk ke kategori pengamatan, ya, bukan dari pengalaman karena dosen belum ada pengalaman, tapi dari pengamatan yang ada. Kemudian yang ketiga daya hayal. Jadi kalau teman-teman mempunyai sering menghayal, tanda kutip menghayal yang positif, positif ya, itu daya hayal itu bisa kita cetuskan dalam bentuk ide dan gagasan, ya, dalam bentuk ide dan gagasan. Jadi kalau anak kecil mempunyai daya hayal, saya nanti akan besar akan menjadi seorang pengusaha. eh, Dulu kan waktu zaman almarhum B.J. Habibie, itu waktu kecilnya kan dia mempunyai daya hayal. Saya pengen bisa membuat kapal terbang gitu. Akhirnya dia dicetuskanlah daya hayal, didukung oleh pendidikan, didukung dengan daya imajinasi yang kuat, kemudian dia jenius juga, rajin belajar juga, akhirnya tercapailah dia jadi seorang yang bisa membuat pesawat terbang. Waktu itu perusahaannya bernama Nurtanio di Bandung. Itu B.J. Habibie, ya. Itu sehingga setelah tercetus begitu dan terrealisasi, rebutan tuh antara Indonesia sama Jerman. Dan beliau kuliah lagi di Jerman, sempat lama di Jerman. Makanya terkenal kan orang jenius, orang paling jenius di Indonesia itu B.J. Habibie waktu itu. Nah, itu dari daya hayal ya awal-awalnya. Kemudian hasil pemikiran. Nah, ini hasil pemikiran di sini berkaitan dengan hasil-hasil yang mereka dapat dari baca, Google, atau dari bangku kuliah. Jadi kalau teman-teman ada hasil-hasil pemikiran-pemikiran yang kemarin mencoba untuk bikin suatu makalah yang akan diteliti dengan studi kelayakan bisnis itu hasil pemikiran. Jadi dicetuskan dalam suatu tulisan sehingga kita bisa mengoreksi daya pemikirannya positif, negatif, kekurangannya apa, kelebihannya apa, ya itu. Nah, itu adalah cara penuangan gagasan. Jadi ada pengalaman, ada pengamatan, ada daya hayal dan hasil pemikiran. Nah, di sini ada langkah-langkah penuangan gagasan. Yang pertama langkahnya di sini identifikasi. Seperti yang sebelumnya, jika teman-teman mau meneliti sesuatu itu harus mempunyai suatu masalah, ya. Nanti mungkin teman-teman akan ketemu dengan yang namanya mata kuliah metodologi penelitian.
itu pasti ada identifikasi masalah, ya. Jadi yang namanya penelitian itu orang kita kebalik, ya. Kalau dulu, bukan dulu, sebetulnya yang namanya penelitian itu harus menemukan dulu masalah. Masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa, barulah ketemu judul. Orang kita kan kebalik, kalau bikin skripsi itu carinya judul dulu, baru bikin masalah gitu. Sebetulnya idealnya kalau karya ilmiah itu bikin masalah dulu, cari masalah dulu. Misalnya teman-teman nih, cari masalah di kampus apa? Oh, kampus Setiami itu nama baiknya udah kemana-mana. Ruangan udah cukup, cuman sarana parkir yang di Bekasi masih kurang. Nah, itu jadi masalah kan? Bikinlah diangkat jadi skripsi. Jadinya eh, misalkan judulnya tingkat kepuasan para mahasiswa terhadap terhadap lahan parkir misalnya. Itu bisa jadi. Dari situlah timbullah judul. Kemudian si judul itu ada dari masalah itu dijadikan dianalisis dengan didukung oleh oleh eh, ilmu dari bangku kuliah termasuk dari buku-buku dan referensi. Cari referensi yang berkaitan dengan masalah kita. Ya, misalkan masalahnya dengan kepuasan mahasiswa, ya carilah buku yang tentang kepuasan. Ada yang namanya Kotler, ada yang namanya Supriyono, banyak. Kemudian disusunlah itu analisa itu, ya, sehingga akan jadi menyunting di sini dalam arti nanti akan mendapatkan sesuatu yang hasil akhirnya. Kalau di skripsi atau karya ilmiah mungkin pembahasan kemudian ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya misalnya dengan adanya mahasiswa yang semakin banyak, maka sarana parkir harus diperbaiki dan diperluas sehingga kepuasan mahasiswa akan terpenuhi. Nah, itu contohnya. Ya, itu adalah salah satu langkah-langkah dari penuangan penugasan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman silakan. Kita udah sampai jam 20.17, kita batasin aja sampai jam 20.30. Masih ada 13 menit untuk kita diskusi. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ya Pak Reja, mana Reja? Masih di jalan di motor? Kalau di motor jangan diangkat, nanti daripada celaka, nggak apa-apa, nggak usah. Yang lagi standby aja, Lina, mana Lina? Atau April, atau siapa nih Fikri? Iya Pak, Ya, silakan ada yang ditanyakan nggak Fikri? Fikri lagi di jalan nggak? lagi udah baru sampai Pak. Baru sampai, oke. Kali-kali ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi, silakan. Siapa? Septian? Paling Oh ya, silakan Fikri mau nanya apa? ya kalau untuk masalah-masalah biasanya kita nyari ininya rada susah Pak. Nyari narasumber kalau kayak untuk bikin skripsi gitu loh. Maksudnya nyari dari narasumber gimana? Kan tergantung gini Ya, ya. Terus apa lagi dulu pertanyaannya nanti saya tanggapi. Apa dulu? eh, ya kalau kan sebentar. Paling ke lebih ke ini Pak, lebih referensi kita untuk masuk ke narasumber itu kita harus sulit sulit untuk datangin gitu Pak. Karena kan biasanya apa nanti ke lembaga-lembaga itu kita jalur-jalurnya belum dapat referensi orang yang bisa menghubungi beliau gitu Pak. Oh, Kan kita kan mau mau bikin skripsi kan narasumbernya yang emang benar-benar memahami apa yang kita punya konsep Pak gitu. ya, ya baik. Udah. Udah Pak. Ya, jadi gini. Yang namanya nanti teman-teman ketemu sama skripsi,
Skripsi itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, otomatis kita tidak harus membuat rumus atau memakai rumus, karena kan kualitatif itu hanya menceritakan. Itu yang disebut dengan tadi harus ada narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kita meneliti tentang eh, apa ya, tentang keadaan eh, struktur organisasi dalam suatu kantor misalkan. Otomatis kan kita mesti izinlah ke kantor itu, mesti menghubungilah kepala kantornya, nanti wawancara kepala kantornya. Itu memang memerlukan waktu dan eh, surat atau kesabaran ya, karena kadang-kadang suatu objek penelitian itu tidak semuanya welcome, karena dia kesibukan dia lah atau gimana ya. Kalau ada juga yang kedua, itu penelitian yang secara kuantitatif. Nah, kalau udah bicara kuantitatif ini, itu akan bicara tentang hitungan. Nah, kenapa saya lebih condong ke kuantitatif? Karena lebih mudah. Kita misalkan mau meneliti bagaimana sih kepuasan kepuasan ini sesuai dengan pengalaman saya waktu S2 ya. Bagaimana sih kepuasan eh, waktu itu ada dua judul yang saya ajukan. Satu satu kepuasan tentang eh, para pelanggan dalam Yang ini bukan ya? kepuasan dalam hal berbelanja di supermarket misalnya. Nah, itu ya bagaimana cara cari datanya? Yaitu pakai kuesioner. Dan itu tidak harus izin sama sama supermarket itu. Karena kita target kita adalah para pelanggan supermarket itu. Tinggal kita berdiri aja di depan gerbang ngebagiin kuesioner. Itu nggak apa-apa, nggak usah izin. Itu akan lebih mudah kalau kata saya. Nah, termasuk waktu itu judul saya itu adalah perbedaan persepsi antara ibu rumah tangga dan wanita karir terhadap berbelanja di supermarket. Nah, itu kan kuantitatif. Saya tidak harus izin dulu sama supermarket itu. Tinggal kita cari tahu aja namanya supermarketnya apa, alamatnya di mana. Karena kalau di bab eh, di bab 3 itu harus ada nama dan alamat tempat penelitian. Otomatis kan bisa di Google kalau itu. Jadi tidak ada yang namanya surat menyurat lagi ke supermarket itu. Karena apa? Karena yang akan diteliti adalah para pengunjungnya. Tidak ada kaitan dengan supermarket. Nah, akhirnya saya waktu itu, waktu S2, saya bikin suatu angket kuesioner. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Beda ya, kalau pertanyaan jawabannya panjang, kalau pernyataan jawabannya pendek. Misalkan, eh, misalkan sarana parkir di supermarket A itu udah baik. Nah, jawabannya di situ pilihannya satu, sangat tidak setuju, dua sangat setuju, tiga ragu-ragu, empat sangat setuju, dan lima sangat setuju sekali. Nah, jadi si 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 responden itu tidak susah untuk memilih, ya. Jadi dia tinggal tinggal di tick mark aja atau dikasih cakra tanda, oh sangat setuju, tidak setuju, berbagai macam kan. Nah, saya waktu itu membagikan sama sampelnya dari populasi berapa ribu pelanggan dalam waktu 1 minggu, diambil sampel hanya 500 orang. Akhirnya saya ngebagiin tuh 500 orang dengan acak gitu ya. Yang jelas karena targetnya ibu-ibu ya ibu-ibu, anak-anak nggak dikasih, bapak-bapak nggak dikasih. Nah, ternyata setelah dianalisis, tadi dikumpulkan data, dianalisis memakai rumus statistik SPSS namanya. Nah, waktu itu saya jujur saya tidak mempunyai uang untuk mengolah data SPSS itu lewat biro jasa, karena sekali ngolah itu 700.000 waktu itu tahun tahun 2000 itu kan mahal waktu itu. Saya uang dari mana segitu, akhirnya
saya coba main tuh ke Gunung Agung. Mungkin sekarang juga masih ada di Gunung Agung. Gramedia lah atau Gunung Agung. Cari tuh buku SPSS, saya baca, mempelajari sendiri. Akhirnya saya bisa dengan sendirinya. Beli disketnya, bikin analisis sendiri. Akhirnya saya bisa mengolah data dari hasil kuesioner tadi. Nah, dimasukin tuh si A jawabannya ini, si B jawabannya ini, terus ya akhirnya diolah, keluarlah jawaban bahwa ternyata ibu rumah tangga itu lebih banyak jalan-jalannya ketimbang ibu dan wanita karir. Jadi kalau wanita karir itu kan waktunya berkaitan dengan waktu itu betul-betul dipakai, istirahat itu dipakai untuk belanja gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kadang-kadang beli telur 1 kilo aja ke mall banyak, seharian di mall ikut ngademnya doang. Nah itu eh, perbedaan persepsi antara ibu rumah tangga dan wanita karir waktu itu. Nah, akhirnya tesis saya berhasil dan dapat nilai A waktu itu, dan saya bisa menghasilkan uang dari teman-teman yang minta ngolah data ke saya waktu itu. Nah, itu jadi ada dua fungsi. Saya bisa menyelesaikan tesis, saya bisa menjadi biro jasa pengolahan data pakai SPSS. Apalagi teman-teman saya waktu itu kan orang-orang ya yang uangnya udah lebih lah, kayak karyawan Bank BI, kepala cabang Danamon, kepala cabang Bank Ekspor Impor waktu itu. Kalau sekarang kan Mandiri, kepala Pimpro PN Gas, kan orang-orang yang kaya itu kalau kuliah juga pada pakai mobil bagus. Akhirnya mereka ngolahnya ke saya dengan harga satu kali ngolah 500.000. Kalau ada yang salah, ngolah lagi, bayar lagi. Akhirnya disitulah nilai positifnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Fikri, kalau kita bingung dengan itu, pakailah penelitian dengan kuantitatif. Jadi kita cukup meneliti masyarakat. Jadi tidak harus ada izin-izin lagi. Kalau menelitinya di kantor, ya udah birokrasinya kayak apa sekarang kan, harus ada surat dari sini, surat dari situ. Aduh, dikerjain lah sama orang kantor. Di inilah, disuruh itulah udah. Saya udah males duluan. Akhirnya saya ngambil kuantitatif, hitungan tapi dengan kuesioner. Nah, ide dan cara yang saya pakai, silakan nanti teman-teman kalau nanti ketemu skripsi, coba dibikin begitu. Kalau misalkan Pak boleh nggak kalau nanti saya pas bikin skripsi konsultasi sama saya, sama Pak Indah, boleh, silakan. Selama saya masih bisa bantu, saya akan coba semaksimal mungkin. Dan sekarang juga sebetulnya saya membantu Pak Propreja juga kalau ada bimbingan, saya yang ngoreksi, termasuk tugas teman-teman tuh menganalisis studi kelayakan bisnis. Nggak tahu teman-teman ini, nggak tahu teman-temannya dari pusat. Saya ngoreksi karena beliau kan Pak Reja udah sibuk. Jadi saya ngoreksi, saya ikut eh, nguji ya. Tapi yang ngasih nilai ya saya ngasih nilai, tapi yang namanya atas nama Pak Reja. Terus, karena saya bukan penguji dan pembimbing Setiami. Itu mungkin Fikri, kalau jawabannya kurang pas bisa nanti saya komunikasi lagi sama Fikri. Ada yang lain silakan. Oke, oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, jadi jangan khawatir lah. Pokoknya jangan lihat bahwa penelitian kuantitatif itu susah, enggak, gampang. Semua ilmu gampang asal kita mau mempelajarinya. Ya, kayak saya juga dulu sebetulnya saya enggak suka dengan hitung-hitungan. Tapi berhubung saya ngambil jurusan akuntansi ya harus, kalau orang Cirebon itu Witing Soko Jalanan Kulino ya. Artinya kalau orang itu suka karena sering ketemu atau orang itu suka karena sering mempelajari. Akhirnya saya sukalah jadi akuntansi. Itulah ya. Sehingga dari situ saya mencoba bikinlah buku akuntansi. Saya coba dilombakan di daerah Serang Banten dan saya dapat juara. Dapat 10 juta saat itu. Ya, itu udah akhirnya dari tadinya yang tadi nggak suka jadi suka. Karena saya waktu itu
mau tidak mau, suka nggak suka harus belajar akuntansi karena ngambil jurusan akuntansi. Ya sekarang teman-teman ngambil jurusan manajemen bisnis ya suka nggak suka harus mempelajari itu, walaupun nanti pada intinya hokinya kalau orang Chinese bilang hokinya mungkin bukan di bisnis ya atau jadi karyawan pegawai negeri ya itu mah beda ya, itu tergantung dari yang di atas. Tapi kalau kita udah punya background bisnis, kita coba terapkan dari hasil kuliah teman-teman di kampus ini, jadikan yang jadi orang yang berkarya dan menghasilkan gitu loh. Baik, ada yang lain yang ditanyakan? Ada 31 menit lagi di kita, ada jam 20.29. Kita akhiri aja di tanggal jam 20.30. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, silakan tutup dengan doa lagi karena tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin, silakan. Baiklah.